berpakaian yang baik dan benar saat melakukan percobaan di laboratorium. Pertama, gunakan jas lab dengan benar, yaitu dengan mengancingkan seluruhnya. Kedua, gunakan alas kaki yang tertutup seperti sepatu yang tidak licin dan tidak berhak. Ketiga, bagi perempuan yang berjilbab, jilbab harus dimasukkan ke dalam jas lab. Yang keempat, bagi wanita atau pria berambut panjang wajib untuk mengikat rambutnya. Kelima, dapat menggunakan penutup kepala untuk menghindari rontoknya rambut. Kemudian yang keenam, gunakan kacamata laboratorium untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Yang ketujuh yaitu gunakan sarung tangan latex untuk melindungi tangan dari bahan kimia. Kemudian yang delapan, gunakan masker untuk menghindari bau pada bahan kimia. Yang kesembilan, apabila Anda mengenakan aksesoris, lepaskan aksesoris yang dirasa dapat terjadi kerusakan karena bahan kimia seperti penggunaan cincin dan lain-lainnya. Peralatan dan cara kerja juga perlu diperhatikan selama kita bekerja di dalam laboratorium. Di dalam lab, alat-alat harus tersimpan dengan rapi dan bersih. Lalu ada instruksi dan cara-cara penggunaan yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan alat. Berikut ini adalah hal-hal yang umum yang harus diketahui dalam lab kimia. Yang pertama, jika kita hendak menggunakan suatu bahan kimia atau memindahkan suatu barang kimia, diharuskan untuk membaca label zat kimia tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pemindahan dan penggunaan zat kimia tersebut. Lalu berikutnya, apabila kita memanaskan zat kimia dalam tabung kimia harus diharuskan untuk diarahkan ke arah yang aman, yang apabila terpercik zat kimia dari tabung tersebut akan terpercik ke arah yang aman. Lalu yang berikutnya, apabila zat kimia terkena badan, yang pertama jangan panik dan mintalah bantuan orang untuk membersihkan zat tersebut apabila kita kesulitan. Baik, selanjutnya mengenai sistem labeling laboratorium. Label merupakan tulisan yang berisikan informasi mengenai bahan kimia berbahaya yang ditempelkan pada kemasan. Label berfungsi untuk menentukan peralatan khusus yang harus digunakan dan sebagai pencegah apabila terjadi situasi darurat. Untuk informasi yang tertera pada label diantaranya yaitu yang pertama identitas supplier, identitas bahan kimianya, kata sinyal, pernyataan bahaya, pernyataan pencegahan, serta piktogram. Menurut Globally Harmonized System atau GHS terdapat 9 piktogram label bahan kimia. Yang pertama yaitu explosive, kedua flammable, ketiga oxidizing, keempat compressed gas, kelima corrosive, keenam toxic, ketujuh harmful, kedelapan health hazard, dan juga kesembilan dangerous for the environment. Bahan kimia dibagi menjadi tiga, yaitu berupa padatan, cairan, maupun gas. Bahan kimia yang berbentuk padatan memiliki sifat higroskopis, mudah menyublim, peka terhadap air dan oksigen. Sedangkan bahan kimia yang berupa cairan bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Sifat bahan kimia terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat kimia dan sifat fisis. Yang mana sifat ini dapat berupa wujud, bau, berat jenis, titik lelet, titik didih, dan viskositas. Bagian bahan kimia juga bersifat mudah terbakar, korosif, mudah meledak, dan beracun. Penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia beracun. Penyimpanan pada tempat yang sejuk dengan ventilasi yang baik, tidak terkena sinar matahari langsung, jauh dari sumber panas, dan harus dipisahkan satu sama lainnya. Kemudian bahan kimia korosif. Penyimpanan harus terpisah dari bahan kimia dengan dinding dan lantai yang tahan terhadap bahan korosif, memiliki ventilasi yang baik, memiliki perlengkapan saluran pembuangan untuk tumpahan, dan harus tersedia pancaran air. Kemudian bahan kimia mudah terbakar. Penyimpanan pada tempat yang cukup dingin, mempunyai ventilasi yang baik, jauh dari daerah rawan bahaya kebakaran, dan terpisah dari bahan oksidator kuat. Kemudian bahan kimia peledak. Penyimpanan harus berjarak minimum 60 meter dari sumber tenaga, misalnya jalan raya dan bangunan, upaya pengaruh ledakan sekecil mungkin. Gedung penyimpanan harus kokoh dan tahan api serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian, bahan kimia oksidator. Penyimpanannya pada tempat yang sejuk, memiliki ventilasi yang baik serta dijauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Lalu yang terakhir, bahan kimia radioaktif. Bahan kimia ini hanya ada pada laboratorium yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan, khususnya bagian radiasi. Penyimpanannya pada suatu tempat yang terawasi dan terjaga keamanannya dari kehilangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.